Oke kelas, materi terakhir sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Kali ini untuk mata kuliah manajemen retail mengenai layanan pelanggan ya. Oke, layanan pelanggan itu apa sih? Nah, layanan pelanggan merupakan serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan oleh peritel untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Ya. Kegiatan layanan pelanggan ini berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Nah, banyak toko membedakan penawaran retail mereka, membangun loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan terhadap toko mereka ya, dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, layanan pelanggan ini contohnya layanan purna jual ya. Nah, ketika kita membeli suatu produk, kita tidak hanya datang ke toko membeli barang tersebut dan pulang. Nah, di sini pentingnya toko retail memberikan layanan yang lebih, tidak hanya memberikan layanan dari produk tersebut. Nah, bagaimana mereka memberikan pelayanan terbaik ya kepada konsumen mereka ketika konsumen mereka menggunakan produk tersebut dan dibawa pulang. Ya, itu contohnya seperti layanan purna jual. Misal ketika kita membeli produk, contohlah satu handphone, kemudian sebuah toko retail memberikan pelayanan, Bapak, Ibu, apabila handphone tersebut terjadi masalah atau tidak bisa digunakan, nanti dalam 24 jam silakan hubungi kami dan kami akan menggantikannya dengan produk yang baru. Misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi layanan purna jual yang lainnya. Nah, layanan personal itu apa? Layanan pribadi yang mengharuskan penyedia layanan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Ya, itu personal. Nah, bedanya dengan layanan terstandarisasi. Ini didasarkan pada bagaimana membangun seperangkat aturan atau prosedur-prosedur yang menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan memastikan bahwa dapat diimplementasikan secara konsisten ya. Jadi dapat diimplementasikan oleh toko-toko retail, tidak hanya secara SOP-nya saja bahwa akan ada ini, promosi ini, layanan purna jual ini dan itu, tetapi itu diaplikasikan ketika konsumen sudah membeli produk mereka. Ya, jadi bagaimana konsistensi mereka menjalankan layanan purna jual tersebut. Nah, ada standar knowledge-nya ya yang harus diperhatikan. Nah, setelah pengecer mengumpulkan informasi tentang persepsi dan harapan layanan pelanggan, nah langkah berikutnya adalah menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan standar dan mengembangkan sistem untuk memberi layanan yang berkualitas tinggi. Nah, kita harus melakukan survei sebagai toko retail yang baik ya. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen kita? Tidak hanya produk yang baik, tidak hanya produk yang berkualitas, tetapi setelah terjadinya penjualan itu pelayanan apa sih yang mereka inginkan ya. Nah, itu dapat dilihat dari komitmen untuk kualitas layanan, kemudian mendefinisikan peran si penyedia layanan, kemudian menyeting tujuan layanan itu buat apa, kemudian mengukur kinerja layanan itu sampai di mana. Apakah itu diimplementasikan oleh si toko retail apa tidak. Nah, salah satu yang tadi seperti saya sebutkan contoh di awal itu adalah bagaimana kita menghadapi keluhan pelanggan ya. Nah, pada saat ada keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai produk kita ya, retail harus fokus pada peluang yang positif yang diberikan ya. Apabila mereka bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana merubah mindset
pembeli tadi yang tadinya tidak puas, ya, tidak puas karena mungkin ada komplain, ada keluhan mengenai produk kita, itu menjadi sebuah kepuasan ketika kita memberikan layanan yang baik. Nah, caranya yang pertama paling simpel adalah kita mendengarkan keluhan pelanggan, ya. Yang kedua, memberikan solusi yang adil. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cepat. Ketika ada komplain, oh iya Bapak Ibu, segera kami atasi, dalam 24 jam akan kami berikan solusinya. Jadi ada itikat baik dari kita, si penjual kepada pelanggan-pelanggan kita. Nah, tugas Anda yang pertama adalah jelaskan contoh nyata dalam retail yang memberikan layanan pelanggan terbaik. Yang kedua, jelaskan 4 pengertian dan contoh standar knowledge dalam video ini. Nah, yang ketiga, jelaskan contoh dalam retail jasa apa-apa saja yang masuk dalam service quality. Oke? Sekian tugas Anda untuk materi terakhir ini. Prepare-lah diri Anda untuk mempersiapkan UAS dalam 2 minggu ke depan. Ya, pelajari materi-materi yang sudah saya berikan dan pelajari video-video yang sudah saya berikan. Oke? Tetap stay safe, tetap belajar, dan tetap berdoa dalam menghadapi masa pandemi ini. Semoga badai ini segera berlalu. Oke, kelas manajemen retail. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lainnya, ya. Saya harap di semester ini Anda dapat menyelesaikannya dengan yang terbaik walaupun kita sedang diberikan cobaan, ya. Ini adalah semester terakhir Anda, semester 6. Semoga Anda kedepannya sukses dan Tuhan memberkati setiap langkah-langkah Anda. Okay? If you enjoy this education video, please like, subscribe. Okay guys, thank you.